Halo, selamat datang kembali di Story Kumara Tarot. Apa kabar kalian? Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat-sehat dan bahagia. Malam ini kita akan melihat ya, seseorang yang kamu pikirkan, apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan malam ini. Bacaan bisa resonate buat kamu, bisa pula tidak resonate buat kamu, karena bacaan ini bacaan energi orang banyak. Jika ada kesamaan di dalam kehidupanmu, anggaplah ini sebagai kebetulan ya. Jika tidak ada kesamaan di dalam kehidupanmu, anggaplah ini sebagai hiburan. Usahakan teman-teman tetap selalu bijak ya untuk menilai semua readingan-readingan ini. Apa yang dia pikirkan malam ini, seseorang yang kamu sayangi. Seseorang ini sedang emosi sama saudaranya, sama temannya, mungkin salah paham ya. Seseorang yang kamu sayangi malam ini, dia ada rasa jengkel. Dia mendapat kabar, entah ini dari teman lama atau teman baru, yang memberikan kabar yang sangat mengejutkan. Bisa juga malam ini dia mendapat undangan dari temannya, entah undangan pernikahan atau undangan hajatan ya, atau hanya sekedar makan-makan bersama teman-temannya, mungkin reuni. Dia mendapat undangan dari temannya untuk diajak berkumpul bersama, makan-makan bersama teman baru atau sahabat baru, atau bisa juga keluarga besarnya ya. Dapat undangan untuk diajak makan malam bersama. Jika kamu berhubungan dengan seseorang yang tinggi besar, cowok kulitnya kuning, cewek hitam manis, atau seseorang single parent, baik itu cowok atau cewek. Dan jika kamu berhubungan dengan seseorang yang lebih muda dari kamu, di sini mereka akan datang semua. Ini mereka adalah sahabat lama kamu, mereka akan datang untuk menemui kamu. Sepertinya ini undangan ya, undangan acara. Mungkin kamu berhubungan dengan dia, kamu dapat undangan dari dia, atau kamu mengundang seseorang ini untuk bertemu dengan keluarga kamu ya, atau kamu mengundang di acara yang kamu rayakan bersama-sama keluarga dan seseorang ini kamu undang ya. Sebagian ini undangan pekerjaan, sebagian undangan hajatan, dan kehadiran dia sangat ditunggu-tunggu oleh teman-temannya ya. Sebenarnya dia tidak mau ya untuk datang ke acara ini, rasanya berat sekali untuk melangkah, tapi karena undangan ini undangan dari saudara yang lebih tua atau temannya yang lebih tua, dia terpaksa harus bisa hadir di undangan ini. Kita baca perasaan dia ke kamu ya. Perasaannya ke kamu, ada sesuatu hal yang membuat dia kebingungan. Malam ini dia bingung untuk melangkah antara bertahan bersama kamu atau harus menjalani kehidupannya dia sendiri. Ada sesuatu pertimbangan yang dia rasakan saat ini. Untuk melangkah pergi dari kamu, dia merasa sedih dan merasa berat. Dia masih sayang kamu, dia masih cinta kamu, tapi dia juga perlu sekali untuk memperjuangkan kehidupannya. Sebagian di sini hubungan kamu ada yang crash, entah ini bertengkar atau salah satu di antara kalian banyak memikirkan tentang masa depan. Sebagian juga kamu dan dia ada masalah dengan hal keuangan. Seseorang ini mungkin dia lebih tua dari kamu. Jika dia lebih tua dari kamu, saat ini dia memiliki seseorang anak,
dia mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap anak-anaknya. Jika kamu berhubungan dengan seseorang yang lebih muda, seseorang ini ada tanggung jawab yang sangat besar terhadap orang tuanya. Tapi dia juga punya rencana untuk kedepannya, untuk kehidupannya. Rencana dia banyak untuk kedepannya bersama kamu. Bahwa dia ingin sekali memastikan apapun yang dia lakukan, semuanya demi untuk hubungan kalian berdua. Dia saat ini akan fokus pada pekerjaannya. Semua itu demi masa depan hubungan kalian berdua. Jika kalian masih berhubungan baik dengan seseorang ini. Jika kamu saat ini sedang tidak komunikasi dengan dia, ada sesuatu hal yang dia pikirkan tentang rahasia yang dia miliki. Dan pasti di sini dia tidak mau ke depannya merasakan sakit hati atau kecewa yang kedua kalinya. Mungkin dia putus dari kamu atau dia meninggalkan kamu, dia ada rasa sakit hati dan kecewa. Di sini dia tidak ingin ke depannya nanti jika dia berhubungan dengan orang lain atau dia berhubungan dengan siapapun, dia tidak ingin dikecewakan lagi, ya. Kita lihat ya. Apa yang dia pikirkan malam ini? Yang dia pikirkan malam ini, dia akan fokus pada pekerjaan. Dia akan pergi, mungkin dia akan pergi ke luar negeri atau keluar kota untuk bekerja. Dan tujuannya, dia ingin membersihkan diri dari segala hal yang membuat semuanya terhambat. Dia ingin menyelesaikan tanggung jawabnya, dan dia ingin menuntaskan semua urusan yang selama ini belum teratasi. Jika kamu masih berhubungan baik dengan seseorang ini, benar-benar akan fokus pada tujuan kedepannya bersama kamu. Di sini, kuncinya hanya satu. Jika kamu masih berhubungan baik dengan seseorang yang kamu sayangi ini, dia tidak ingin sama kamu kecewakan. Apapun yang dia lakukan, semuanya demi kamu. Jika kamu saat ini berhubungan dengan seseorang yang sudah tidak berkomunikasi, orang ini akan fokus pada tujuan kehidupannya. Dia akan memperbaiki kehidupannya, terutama di hal finansial. Dia tidak ingin kecewa. Di sini banyak teman-temannya yang berusaha untuk membantu dia, untuk bisa dia bangkit dari keterpurukannya. Apapun yang dia lakukan, dia akan memperbaiki diri. Dan dia tidak mau melihat masa lalu, dia akan melihat masa depan, supaya dia tidak dikecewakan kembali. Banyak teman-temannya dia yang mendukungnya, supaya dia bisa bangkit dari keterpurukan. Sekarang kita lihat ya, apa yang kamu pikirkan saat ini. Yang kamu pikirkan saat ini, kamu masih menyimpan rasa sayang terhadap seseorang ini. Mungkin dia telah pergi dari kehidupanmu, atau saat ini dia pergi karena suatu pekerjaan. Kamu begitu sayang sekali terhadap seseorang ini, tapi kenapa kamu malu terhadap diri kamu sendiri? Mungkin kamu banyak introspeksi diri ya, menyadari bahwa seseorang ini tidak layak untuk kamu. Kadang-kadang kamu ingin pergi dan melepaskan seseorang yang kamu sayangi, tapi kadang-kadang juga kamu terbesit untuk kepikiran dia. Mungkin saat ini kamu perlu istirahat dulu untuk memulihkan jiwa kamu. Kamu jangan terburu-buru mengisi hatimu dengan cinta baru. Kamu harus bisa memaafkan orang di masa lalu yang telah menyakiti kamu. Jika kamu bisa memaafkan dan mengikhlaskan tanpa mengungkit-ungkit kembali, kamu telah siap untuk menerima orang baru. Tetapi jika kamu masih mengungkit dan mengenang seseorang di masa lalu yang saat ini kamu tidak bisa berhubungan kembali, pasti kamu akan dikecewakan seperti seseorang di masa lalu. Jadi usahakan kosongkan dulu hatimu dari rasa kecewa, marah, ya, atau suatu beban yang sangat berat, atau suatu beban yang sangat menyakitkan yang kamu alami bersama seseorang ini. Kamu harus bisa menghilangkan dan
Bagaimana caranya supaya semua itu tidak ada di hatimu? Karena kamu harus siap menerima cinta baru. Jika kamu masih ada rasa dendam, marah, seseorang yang akan datang terhalang karena rasa marahmu ini, rasa kecewamu, sakit hatimu pada orang di masa lalu. Jika kamu berhubungan baik dengan seseorang yang kamu sayangi ini ya, perasaanmu sangat luar biasa sayang terhadap dia. Sebagian juga kamu akan fokus pada pekerjaan kamu, dan sebagian juga kamu akan fokus pada anak-anak kamu ke depannya. Ada peningkatan di dalam hal pekerjaan, kamu akan naik kedudukan, atau pasangan kamu akan naik jabatan. Dia harus dinas keluar kota, kamu ikut serta, atau bisa juga ini kamu sendiri ya. Kamu akan naik jabatan, kamu akan hidup bersama keluarga kamu, dan kamu akan bahagia bersama keluarga kamu. Sekarang kita lihat di kartu mayong ya. Apa yang dirasakan malam ini seseorang yang kamu sayangi? Ada keberuntungan untuk seseorang yang kamu sayangi. Dia banyak disayang, dicintai oleh orang-orang baru, dan dia banyak didukung dari pertemanannya. Jika kamu berhubungan dengan seseorang yang baru kamu kenal, dia adalah seseorang yang lebih tua dari kamu dan dan memiliki jabatan yang cukup lumayan ya. Seseorang ini, apa yang dialami kemarin, suatu musibah yang membuat dia merasa sangat down. Tapi saat ini bantuan-bantuan entah dari saudaranya atau temannya sudah dia terima. Bantuan ini nanti bisa membuat dia semangat kembali, bangkit kembali dari keterpurukannya. Baik itu cowok atau cewek ya, orang ini sedikit tertutup. Dia tidak mudah curhat pada orang lain. Apa yang dihadapi, dia selalu berpikir sendiri tanpa curhat pada orang lain ya. Kadang-kadang dia menangis sendiri, mencari solusi jalan keluarnya. Jika dia akan naik jabatan, mungkin di sini ada permainan ya dari orang dalam tentang hal keuangan. Orang dalam ini berusaha membayar seseorang, atau ada permainan tentang hal keuangan supaya seseorang yang kamu sayangi ini tidak bisa mencapai keinginannya. Ada yang menghalangi, atau bisa juga mungkin pasanganmu harus membayar administrasi yang cukup lumayan supaya posisi yang dia miliki bisa bertahan atau bisa naik. Mungkin diperlukan biaya administrasi ya, atau bisa juga suap. Juga dia harus membayar administrasi, atau ada permainan tentang hal keuangan. Jika kamu berhubungan dengan seseorang yang telah pergi, walaupun dia pergi, dia ada rasa ingin kembali lagi ke kamu. Sebagian di sini mungkin ada sesuatu hal, hati kecilnya dia ingin sekali kembali ke kamu, tapi ada sesuatu hal yang menghalanginya. Yang menghalanginya adalah karma di masa lalu tentang hal hubungan percintaan yang belum selesai. Mungkin di sini dia ada ikatan hubungan perkawinan dengan orang di masa lalu bersama kamu. Dia belum cerai dari kamu. Dia sulit sekali untuk melangkah menjalani kehidupannya. Atau bisa juga di sini, jika kamu berhubungan dengan pasangan seseorang yang telah menikah, mungkin seseorang ini ada karma di masa lalu itu yang menghalangi, yaitu hubungan dengan pasangannya di masa lalu yang belum selesai. Inilah yang dia tidak bisa ke kamu. Dia harus tanggung jawab pada orang-orang di masa lalu. Kita lihat ya hubunganmu dengan dia.
kalian sama-sama sulit sekali untuk melepaskan rasa cinta itu terhadap seseorang ini. Jika kamu berhubungan dengan seseorang yang ada di utara, seseorang ini sedang melamun, ingin sekali menelpon kamu, ingin sekali ngobrol bersama kamu, sambil cerita-cerita macam-macam dengan kegenitannya. Baik itu cowok atau cewek ya. Karena jika dia menelpon kamu, dia yang tadinya tidak ada gairah, dia yang tadinya nggak semangat, dia menjadi semangat kembali dalam hidupnya. Dan dia menjadi bahagia kembali karena bisa berkomunikasi dengan kamu. Energi kalian saling tarik menarik ya. Sekarang kita lihat ya perasaan dia malam ini. Seseorang ini akan memberi kabar buat kamu, tapi dia ada rasa curiga dan sangat malu terhadap kamu. Dia ingin segera menelpon kamu, tapi dia malu ya. Ini yang akan menelpon kamu, dia adalah seseorang cowok kulitnya kuning, cowok kulitnya hitam manis, dan ada cowok atau cewek tinggi kurus hitam, tinggi kurus putih. Dan ada pula seseorang cewek kulitnya kuning ya. Kita lihat perasaan kamu dan dia saat ini. Kamu dan dia saat ini, kalian sama-sama saling menyayangi dan kalian sama-sama saling mencintai. Hubungan kalian ada hal tarik menarik tentang hal keuangan, dan seseorang ini adalah figur orang tua yang selama ini kamu cari, atau kamu adalah figur orang tua yang selama ini dia cari. Apa yang dia rasakan malam ini? Dia akan datang menjumpai kamu. Seseorang ini datang akan menemui kamu, entah membawa barang, oleh-oleh buat kamu, atau membawa uang ya. Uangnya ini bisa besar atau sedikit, tapi jika dia jauh dari kamu, apapun yang dilakukan, dia masih ingat kamu. Seseorang yang jauh dari kamu, walaupun dia meninggalkan kamu, hati dan perasaannya masih ada di kamu. Kadang-kadang ada seseorang yang suruh datang untuk menemui kamu, untuk melihat perkembangan kamu bagaimana, keadaanmu bagaimana. Mungkin temannya ya. Jika kamu tidak berhubungan dengan seseorang ini, mungkin temannya yang disuruh cari-cari informasi tentang kehidupanmu saat ini. Dia masih ingin tahu bahwa dia masih menyayangi kamu. Inilah readingan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Ingat, kartu hanya sekedar saran atau sekedar hiburan buat kamu. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Salam, sehat selalu, sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.